Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureska Amalia Bardin dengan NIM 21090150101002. Kelas A, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajer dalam kegiatan manajemen sebagai bahan ujian tengah semester saya di mata kuliah pengantar manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan dalam judul tersebut, yaitu yang pertama, mengenai mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan utama manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Kemudian yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan aktivitas. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan apa yang dimaksud manajemen menurut James A. F. Stoner dan administrasi menurut Luther Gulick. Manajemen menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Administrasi menurut Luther Gulick adalah suatu sistem pengetahuan di mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil pada suatu keadaan di mana setiap orang bekerja sama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Materi yang ketiga yaitu menggambarkan dan menjelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Ada 4 kegiatan dari fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa kegiatan dalam fungsi perencanaan ini, yaitu yang pertama menetapkan arah tujuan serta target bisnis, yang kedua menyusun strategi dalam mencapai tujuan dan target tersebut, yang ketiga menentukan sumber daya yang dibutuhkan, yang keempat yaitu menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Kemudian kegiatan yang kedua dari fungsi manajemen yaitu adalah organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang dikerjakan, serta proses pembangunan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Beberapa kegiatan yang ada di organisasi ini yaitu mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas, serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Yang ketiga, aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja. Yang keempat, aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan tepat. Kemudian yang ketiga, directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan adalah suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Ada beberapa kegiatan dalam directing atau pengarahan, yaitu yang pertama mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian kegiatan dari fungsi manajemen selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah sesuatu yang untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan yang dapat berjalan baik atau tidak. Kegiatan dalam fungsi ini yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan.
Ketiga, yaitu memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Materi selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. Manajemen ramah lingkungan adalah salah satu kegiatan pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Tujuannya adalah agar lingkungan tetap terjaga dan mencegah adanya pencemaran. Yang keenam, yaitu pada tahun 2011, TN Smith bekerja sebagai staf karyawan di salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap TN Smith, maka manajer memindahkan TN Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus ini, dalam prinsip manajemen merupakan bagian dari fungsi manajemen. Jelaskan. Berdasarkan kasus tersebut, prinsip manajemen yang terkait adalah pembagian kerja atau division of work, di mana pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berlanjut efektif. Oleh karena itu, penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place, yang artinya orang yang tepat di tempat yang tepat. Dengan prinsip itu, maka akan menjadi bagian dari fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian atau organizing. Selanjutnya, materi terakhir yaitu mandor pabrik, yang tujuannya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya, serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen. Jelaskan. Mandor pabrik tersebut bertugas di posisi tingkatan menengah, yaitu memiliki tugas memimpin dan mengarahkan seluruh bagian manajer yang ada di bawahnya. Mereka akan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Terkadang juga bertanggung jawab pada beberapa karyawan operasional. Demikianlah hasil materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.